Kembali kita bahas soal simulasi makan siang gratis yang dilakukan hari ini di Tangerang. Bang Zaki, jadi bagaimana? Tadi ada volunteer dari Tangerang, ini kan menjadi pertanyaan publik kok sampai ini kan program Prabowo Gibran, tapi ada volunteernya dananya dari APBD Tangerang. Kemudian nanti kalau jadi nih, anggarannya bagaimana Bang Zaki kalau jadi dilaksanakan program ini? Ini karena waktunya pendek, jadi saya jelaskan bahwa program ini hanya dipersiapkan untuk 1 hari simulasi dan hanya 4 kelas, kurang lebih sekitar 120 orang anak. Kemudian karena mempersiapkannya juga kurang lebih sekitar 5 harian, makanan yang disajikan semua sudah dikurasi oleh ahli gizi dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Berasal dari para penjual makanan di kantin dan juga tempat ataupun warung makan gado-gado yang ada di dekat sekolah dan tukang somai yang ada di dekat sekolah. Jadi ini merupakan inisiatif Pak Kadis Pendidikan untuk juga memperlihatkan sebenarnya makan siang gratis ini bisa melibatkan UMKM di sekitar sekolah. Banyak sekali efek dominonya ketika melibatkan sekolah, komite, orang tua, kemudian juga UMKM di sekitar. Yang penting asupan gizi, ya kalorinya, kemudian proteinnya itu dapat semua. Jadi gizi berimbangnya dapat semua. Makanya dihitung sekali. Bagaimana dengan buahnya? Buahnya bisa disesuaikan. Even makanannya, varietas makanannya ini juga bisa disesuaikan dengan kearifan lokal. Buat di Papua tidak perlu harus nasi. Tidak perlu ada somai di Papua, kalau ada papeda dengan ikan atau itu bisa ya, jadi ada variasi semua. Ya. Ya, yang penting nilai kalorinya, proteinnya itu masuk ke dalam kuantitas untuk anak-anak selama 1 hari ataupun setengah hari tenaga mereka. Gitu. Baik, Esther, bagaimana soal anggaran? Kalau di spill kemarin sama Erlangga ada tambah-tambahannya sampai 70 juta jiwa nih, ada murid, balita, ibu hamil juga yang akan jadi target makan siang gratis. Kira-kira bakal mulus nggak sih nanti penganggarannya ini Mbak Esther? Karena disorot juga oleh Bank Dunia kan? Iya, oke. Kalau menurut penganggarannya ya saya rasa ini merupakan program yang sudah dijanjikan sebelumnya, maka saya rasa ini harus dari APBN. Tetapi tidak terlepas dari APBN, ini kan bisa dari dinas ya, seperti yang sudah dilakukan dari Tangerang, itu Pemda Tangerang, bisa dari APBD atau bahkan volunteer dari private company ya, swasta yang mungkin nanti bisa memberikan CSR, sehingga program makan siang gratis ini agar tidak terlalu membebani budget dari negara, maka bisa tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tetapi juga dari partisipasi dari voluntary dari pihak swasta juga. Walaupun ini masuknya investasi SDM sumber daya manusia, tapi jangan sampai terlalu banyak membebani APBN, Mbak Esther. Betul, itu yang saya maksud. Oke, Mas Tri, bagaimana Anda melihat agar persepsi publik ini soal ini, karena banyak yang melihat tergesa-gesa kan, masih di KPU aja belum, tapi pembahasan sudah sedemikian rupa, lebih ke mengarah detail nih Mas Tri. Iya, karena saya kira bagaimanapun orang kan menunggu-nunggu makan siang gratis itu kayak apa sih sebenarnya wujudnya, realisasinya. Jangan-jangan itu cuma omongan saja. Nah, ini coba dibantah. Walaupun hanya 1 hari saja, tapi ini adalah harus kita lihat bahwa kemudian anggarannya belum memang disepakati, masih dalam rancangan dan sebagainya, kita tunggu. Karena apa? Ada klaim multiplier efeknya luar biasa bagi UMKM lah, bagi siapapun yang terkena dengan program ini. Dan saya kira memang harus pencatatan. Nah, data inilah yang saya cukup harus kita semua awasi. Data misalnya kecukupan ini sampai Menteri Perekonomian turun. Menteri saat ini, Menteri Jokowi Maruf Amin turun untuk bagaimana menjabarkan, melihat simulasinya. Padahal kan ini program next nih. Iya, karena memang program ini banyak memakan biaya, Mas. Artinya sampai triliunan. Ini program bisa nggak sustainable? Bagaimana mengevaluasi? Apakah anak-anak nanti dilihat
misalnya tingkat kecukupan gizinya, kecerdasannya, tinggi badannya dan sebagainya. Karena kalau kita lihat memang ada tanggung jawab negara untuk bisa menciptakan bukan semata-mata kenyang atau banyak nasi, tapi juga betul-betul yang dikonsumsi itu sungguh-sungguh bergizi dan bermanfaat, dan itu punya nanti dampaknya pada kecerdasan atau pada otak. Kalau misalkan Anda melihat dengan turunnya langsung Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar juga, apakah ada pesan politik di balik ini? Misalkan untuk melihat kontribusinya ke depan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran nanti kalau misalkan sudah ada keputusan dari KPU, Mas Tri? Oh iya, saya tidak meragukan bahwa semua anggota koalisi itu akan bersungguh-sungguh untuk itu. Karena kalau tidak nanti sekali 1 hari, 2 hari, bahkan seminggu program makan siang gratis ini hilang, wah itu dampaknya akan luar biasa. Karena apa? Makan siang gratis ini bukan semata-mata kebutuhan primer, tapi menjadi satu tanda politik. Ini loh kemenangan Prabowo Gibran yang dulu selalu pada berbagai kampanyenya, debat selalu ngomong 1 hilirisasi, 2 makan siang gratis. Kita buktikan kalau hilirisasi mungkin jauh dari bayangan kita. Tapi kalau makan, ini kan sehari-hari kita melakukan, Mas. Sarapan, ada jelasnya nyata, ada di depan. Baik, nyata. Terakhir, soal pengawasan nanti, penggunaan anggaran untuk makan siang gratis, kalau dilaksanakan bagaimana? Singkat, Baster. Ya, kita sudah punya tupoksi ya sesuai prosedur dalam penggunaan dana APBN dan APBD, yaitu dilaksanakan saja ya. Terlepas nanti harus ada monitoring dan evaluasi ya, seperti yang tadi Pak Tri katakan bahwa ini apakah memang program makan siang gratis itu memberikan dampak, seberapa besar dampaknya, multiplier effect-nya seperti apa, itu harus dievaluasi. Nah, kalau memang bagus, nanti tentunya APBN atau APBD juga bisa menunjang dan bisa lebih melibatkan dari partisipasi publik seperti dari pihak-pihak swasta sebagai CSR. Terima kasih Mbak Esther untuk pandangannya. Bang Zaky juga terima kasih telah menyampaikan informasi soal simulasi makan siang gratis di Kompas Petang. Mas Tri, terima kasih telah menyampaikan insight-nya. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, terima kasih. Ya, mari selamat sore.